mudah-mudahan jaksa dan hakim dulu yang memberikan tuntutan hukuman mati dan memvonis hukuman mati sing dipanjangkan umurna, diberkahkan rezekina, ya kan, dilapangkan hatena dengan cara membantu yang sekarang dong, berkoordinasi dengan hakim-hakim yang lain. Dulu saya teh salah memvonis, kayaknya saya teh menyesal dulu nama. Bigi Setiawan tuh jauh lebih beruntung, ya kan? Karena peristiwanya terjadi ketika suasananya sudah berubah, ketika banyak yang memperhatikan, ketika banyak yang membela, ya kan? Ketika banyak yang memberikan dukungan, dan ketika mendapat hakimnya yang objektif. Kang Deddy Mulyadi atau KDM, dalam tayangan YouTube-nya, sedikit menyentil dalam tanda kutip hakim di kasus Vina Cirebon. Kalau yang dulu mah sepi dari dukungan, sepi dari media, malah di demo untuk dihukum mati. Untung aja hukumannya nggak mati. Tapi saya berterima kasih juga pada hakim lama. Penjaranya seumur hidup. Coba kalau hukumannya mati, Pak. Seperti yang dilansir Sindo News tanggal 21 Juni tahun 2024, inilah dua profil hakim yang memvonis kasus Vina Cirebon yang salah satunya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 7 pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Ada dua hakim utama yang waktu itu bertugas menangani kasus Vina Cirebon. Pertama adalah Hakim Suharno, pemberi vonis terhadap 7 pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Vonis diketok di ruang sidang utama Pengadilan Negeri PN Cirebon pada Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2017. Waktu itu, Suharno bertugas sebagai ketua majelis hakim. Melalui putusannya, ketujuh pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menjatuhkan terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup, ucap Ketua Majelis Hakim Suharno saat membaca putusan dalam sidang putusan perkara di ruang sidang utama PN Cirebon, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2017. Sebagai informasi, hukuman yang dijatuhkan terhadap ketujuh pelaku lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU. Sebelumnya, JPU menuntut mereka dengan hukuman mati. Saat bertugas, Suharno waktu itu didampingi dua hakim anggota, masing-masing bernama Lis Susilowati dan Ria Helpina. Mengutip laman Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Suharno lahir di Demak, tanggal 12 Januari tahun 1962. Ia diketahui sebagai lulusan S1 Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 1991. Selain itu, Suharno juga menjadi lulusan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang 2008. Berikut ini riwayat karirnya. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2022. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2019. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016. Ketua Pengadilan Negeri Wates tahun 2015. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2013. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkit tahun 2012. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2009. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2006. Itu harus bersyukur, Pak. Betul. Kalau hukumannya yang 7 terpidana, 8 terpidana itu mati, Pak. Ya. Udah selesai, Pak. Betul. Saya juga berterima kasih pada Ibu ya, walaupun kecewa juga kita yang dulu memberikan hukumannya masih seumur hidup gitu loh. Kalau Ibu vonis hukuman mati, udah selesai itu yang 7 orang. Kedua adalah Hakim Etik Purwaningsih, yang menjadi salah satu hakim yang menangani kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Ia memimpin sidang vonis terhadap Sakat Tatal di Pengadilan Negeri PN Cirebon. Mengutip laman Pengadilan Negeri Kebumen, Etik lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober tahun 1975. Beragama Islam, usianya masuk 49 tahun pada 2024 ini. Pada riwayat pendidikannya, Etik menamatkan jenjang S1 Ilmu Hukum di UII Yogyakarta 1997 dan S2 Magister Hukum di UII Yogyakarta 2004. Selain itu, ia juga menyelesaikan studi S3 Hukum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2016. Riwayat Jabatan Etik Purwaningsih. Ketua PN Kebumen tanggal 27 Desember tahun 2022. Wakil Ketua PN Kebumen tanggal 8 Juli tahun 2021. Ketua PN Sukadana tanggal 20 November tahun 2019.
Wakil Ketua PN Sukadana tanggal 24 September tahun 2018. Hakim tingkat pertama PN Cirebon tanggal 4 Januari tahun 2016. Hakim tingkat pertama PN Jepara tanggal 30 Juli tahun 2012. Hakim tingkat pertama PN Sukoharjo tanggal 14 April tahun 2008. Hakim tingkat pertama PN Kuala Tunggal tanggal 2 Agustus tahun 2004. Calon Hakim PN Bantul tanggal 1 Desember tahun 2000. Berdasarkan putusan pengadilan, waktu itu Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Namun, pada 2020 ia dibebaskan. Mengutip laman resmi Mahkamah Agung, putusan hukuman terhadap Saka disampaikan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Etik Purwaningsih di PN Cirebon pada tanggal 10 Oktober tahun 2016. Waktu itu, Saka dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Menjatuhkan pidana kepada anak Saka Tatal dengan pidana penjara di LPKA Bandung selama 8 tahun, ucap Majelis Hakim dalam putusannya. Saat bertugas dalam sidang vonis Saka Tatal, Etik dibantu 2 hakim anggota. Masing-masing bernama Suharyanti dan Ina Herlina. Udah ada di sini. Jadi hidup mah tetap harus bersyukur. Ya mudah-mudahan jaksa dan hakim dulu yang memberikan tuntutan hukuman mati dan memvonis hukuman mati sing dipanjangkan umurna, diberkahkan rezekina, ya kan, dilapangkan hatena dengan cara membantu yang sekarang dong berkoordinasi dengan hakim-hakim yang lain. Dulu saya teh salah memvonis kayaknya, saya teh menyesal. Dulu begitu. Mereka sekarang harus terbebas dari hukuman. Mudah-mudahan. Pokoknya aku mau orang itu di penjara. Kegembiraan kuasa hukum dan keluarga Peggy Setiawan pecah saat Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan dalam putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung Senin 8 Juli. Hakim menilai bukti surat yang disampaikan oleh tim hukum Polda Jabar kurang, sehingga penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa bebas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hakim, juga kepada seluruh pihak-pihaknya Peggy, juga pada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung Peggy dan mendoakan Peggy. Ini telah terbukti anak-anak saya tidak bersalah.